Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rijal sebagai dosen pengambilan keputusan yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Salawat beserta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Hilmi Nur Safaat dari program studi administrasi publik semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Yang mana di sini yaitu ada metode keputusan. Pengertiannya yaitu pengambilan keputusan instruktif. Gaya pengambilan adalah dengan mengendalikan perasaan, kesadaran emosional, fantasi, kadang-kadang bersifat impulsif, cepat mengambil keputusan. Pengambilan keputusan instruktif adalah suatu proses tidak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Dalam hal ini tidak berarti analisa rasional sama sekali tidak berjalan. Lebih tepatnya, faktor emosional, fantasi, dan rasional saling melengkapi. Hanya saja aspek emosional lebih dominan. Lalu menurut Robin 1996 mengidentifikasikan ada 8 kondisi yang memungkinkan orang menggunakan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. Yang kedua, bila hanya ada sedikit perencanaan untuk diikuti. Yang ketiga, bila hal-hal yang dihadapi kurang dapat diramalkan secara ilmiah. Yang keempat, bila fakta-fakta yang terkait terbatas. Dan yang kelima, bila fakta tidak dengan jelas menunjukkan jalan untuk diikuti. Dan yang keenam, bila data analisis kurang bergunaan. Dan yang ketujuh, bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antaranya dengan argumen yang baik untuk masing-masing. Dan yang terakhir yaitu bila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera mengambil keputusan yang tetap. Lalu di dalam masyarakat yang maju seperti Amerika, Inggris, dan beberapa negara maju lainnya yang sangat menunjung tinggi analisa rasional, ternyata pengambilan keputusan instruktif ini masih banyak dilakukan. Namun orang yang melakukannya cenderung tidak mengakui bahwa mereka melakukan demikian. Hal ini karena gaya pengambilan keputusan rasional lebih diinginkan dan diterima dalam masyarakat. Berbeda dengan analisa rasional, orang yang melakukan pengambilan keputusan instruktif ini biasanya akan menemui kesulitan apabila diminta untuk menjelaskan bagaimana dia sampai pada kesimpulannya dalam pengambilan keputusan yang dibuatnya, karena kesimpulannya lebih cenderung berdasarkan pada instruksi yang dimilikinya. Sementara itu, orang yang menggunakan pengambilan keputusan rasional akan dengan mudah menjelaskan bagaimana jalan pikiran dan pertimbangan yang digunakannya. Lalu di sini ada negosiasi yang mana menurut Batna atau best alternative to negotiate agreement, yaitu langkah-langkah atau alternatif-alternatif yang akan dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Contoh, bila pasal mengenai besarnya pesangon yang harus diberikan dalam proses PHK yang diajukan pihak pengusaha tidak dapat disepakati oleh pihak serikat pekerja, maka negosiator dari pihak pengusaha mempunyai dua pilihan, yaitu mencoba untuk
dimasukkan dengan pasal mengenai penambahan cuti atau meninggalkan perundingan. Bila tidak ada tanda-tanda positif dari para perunding, pihak serikat bekerja untuk mau beranjak dari posisinya saat ini. Lalu ZOFA yaitu suatu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Contoh, target upah minimum yang dikehendaki oleh pihak pekerja adalah 1 juta. Sedangkan reservation price-nya adalah 750. Sedangkan target upah minimum yang dikehendaki oleh pihak pengusaha adalah 650. Dan reservation price-nya adalah 850. Zona antara 750 dan 850 adalah ZOFA. Lalu ada komunikasi pengambilan keputusan. Di dalam organisasi sering ditemui adanya komunikasi dalam kelompok-kelompok kecil seperti dalam rapat-rapat, konferensi, dan komunikasi dalam kelompok kerja. Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada 10 komunikasi yang dilakukan kelompok kecil tersebut atau small group. Komunikasi sekelompok dengan sendirinya melibatkan juga komunikasi antara pribadi. Menurut Deddy Mulyana 2000. Pengambilan keputusan, efektivitas komunikasi kelompok membantu tahap-tahap pengambilan keputusan, yaitu dalam menganalisis masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif, dan mengevaluasi. Salah satu teori yang membahas mengenai pengambilan keputusan adalah teori dari Hirokawa dan Gouran. Beberapa definisi komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, definisi komunikasi kelompok menurut Anwar Arifin. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Yang kedua, definisi komunikasi kelompok menurut Michael Bargon. Dalam Wiryanto 2005, komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah. Yang 13 mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Komunikasi tradisional merupakan bagian dari ruang lingkup kajian komunikasi secara umum. Juga dimaksudkan sebagai bentuk komunikasi yang menekankan proses penyampaian pesan melalui berbagai media komunikasi yang bersifat tradisi atau sederhana, yang digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang berbeda dari masyarakat lainnya. Komunikasi tradisional ini juga merupakan gaya dan cara berkomunikasi yang berlangsung sama secara turun-temurun pada suatu masyarakat tertentu yang berbeda dari masyarakat lainnya, disebabkan oleh ciri-ciri khas sistem masyarakat dan tata nilai kebudayaan yang berbeda. Tentunya media tradisional itu memiliki beberapa ragam. Berikut ini adalah beberapa ragam media tradisional menurut Nuruddin 2004. Mengatakan bahwa berbicara mengenai media tradisional tidak bisa dipisahkan dengan seni tradisional, yakni suatu bentuk kesenian yang digali dari cerita-cerita rakyat dengan memakai media tradisional. Media tradisional sering disebut sebagai suatu bentuk folklore. Bentuk-bentuk folklore tersebut antara lain yaitu yang pertama, cerita prosa rakyat, mite, legenda atau dongeng. Yang kedua, ungkapan rakyat, fameo peribahasa atau pepatah. Dan yang ketiga, puisi rakyat. Yang keempat, nyanyian rakyat. Dan yang kelima, teater rakyat. Dan yang keenam, gerak isyarat
memincingkan mata tanda cinta. Dan yang ketujuh, dan alat bunyian, yaitu kentongan, bedug, dan lain-lainnya. ICT atau Information and Communication Technologies atau dalam bahasa Indonesia lebih kita kenal sebagai teknologi informasi dan komunikasi, merupakan sebuah pengertian yang memberi cakupan dalam segala aspek dari peralatan teknis dalam memberikan informasi, menyampaikan informasi, dan proses dari teknologi tersebut. Ada dua hal yang menjadi sangat penting dalam dunia ICT itu, yaitu teknologi dalam informasi dan teknologi dalam komunikasi. Segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam cukupnya prosesnya, penggunaan alat pembantu, manipulasi, dan bagaimana informasi dikelola. Pada teknologi komunikasi, cakupannya lebih kepada segala hal yang bentuk komunikasi yang memiliki kaitan dengan penggunaan alat bantu sebagai proses dan transfer data dari piranti yang satu ke piranti yang lain. Kedua konsep ini memang telah menjadi satu konsep yang saling memberi keuntungan dan terikat pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan dari kedua perangkat keras dan perangkat lunak ini telah membuat perkembangan teknologi komunikasi mampu memberikan pencapaian yang pesat jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi lainnya. Perkembangan dari era teknologi informasi yang ada semakin lama semakin banyak membentuk kinerja dari para usahawan. Penerapan teknologi informasi dalam lingkungan kerja meliputi pemenuhan efisiensi dari waktu dan biaya. Penggunaan internet juga memudahkan para pengusaha dalam memasarkan perusahaan kepada klien, dan pencarian tenaga kerja baru lebih dimudahkan. Dunia ICT memang memberikan peranan yang besar dalam kemasyarakatan. Di Indonesia sendiri, prospek ICT dalam kehidupan kedepannya telah banyak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Bidang yang turut mengikuti perkembangan yang pesat cenderung ICT adalah dunia perekonomian. Penggunaannya meliputi penggunaan ICT sebagai penunjang usaha kecil menengah menjadi lebih produktif. Hal ini nampak dalam urusan bisnis yang mengkaitkan teknologi komunikasi dan informasi sebagai penggunaan dalam perdagangan elektronik. Perdagangan yang menggunakan pemanfaatan dari jaringan komunikasi internet ini disebut sebagai dunia e-commerce. Penerapan e-commerce dalam dunia perbankan juga biasa kita kenal dengan adanya transaksi dan penerapan perbankan melewati internet banking. Transaksi dalam dunia perbankan ini juga meliputi pengecekan saldo, transfer uang, pembayaran, tagihan, pembukuan, dan informasi-informasi lainnya yang menyangkut rekening. ICT telah memberikan dorongan bagi para pelaku perdagangan, tidak hanya dalam perdagangan dan perbankan saja yang dimudahkan, tetapi pada dasarnya segala sesuatu kini tidak usah lagi dikerjakan dengan cara lama atau tradisional. Manfaatkan perkembangan teknologi komunikasi yang ada berarti kita bekerja dengan cara yang praktis dan meninggalkan kebiasaan manual. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mungkin banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.